Dan talkshow kita pagi hari ini bersama dengan Bosch Indonesia. Baik, Smart Listener, pemerintah ini telah menetapkan arah kebijakan pembangunan 2022 yang difokuskan pada pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa, terutama kawasan Indonesia bagian timur. Bahkan secara khusus untuk Pulau Sulawesi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,55% dengan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas. Makassar sendiri juga menjadi salah satu lokasi sasaran untuk proyek-proyek infrastruktur strategis pemerintah seperti pembangunan jalan tol, jalan raya, pelabuhan dan juga jalur rel kereta api. Ketersediaan alat-alat pendukung pembangunan infrastruktur seperti perkakas, pertukangan, berdaya listrik, kemudian power tools harus bisa diandalkan. Memahami itu, Bosch penyedia layanan dan teknologi global terkemuka melalui divisi Power Tools, kemudian memperluas jangkauan kehadirannya di Indonesia dengan membuka gudang baru di Makassar. Lebih jauh tentang rencana pembukaan gudang baru ini, kemudian serta apa saja impact-nya bagi pelaku bisnis di Makassar dan industri infrastruktur di Sulawesi Selatan, bahkan di kawasan Indonesia bagian timur. Pagi hari ini di studio Smart FM telah hadir dua narasumber kita, yaitu Bapak Risa Ferdiansyah selaku Country Business Director Bosch Power Tools Bosch Indonesia, dan juga telah hadir Bapak Edi Nugroho selaku Head of Business Operation Power Tools Bosch Indonesia. Bersama saya Priscilla Rini, Smart Listener juga dapat mengikuti talkshow kita pada pagi hari ini melalui akun YouTube kita di Smart FM Makassar. Baik, pagi ini langsung saja saya ingin menyapa kedua narasumber saya yang ganteng-ganteng. Wow. Selamat pagi. Pagi hari ini selamat pagi Pak Riza. Pagi Mbak Priscilla. Pagi. Dan juga Bapak Edi Nugroho. Nah ini nih. Selamat pagi Mbak Priscilla. Selamat pagi Makassar. Selamat pagi Makassar. Kayaknya pagi hari ini sarapannya ini full ya, karena wajahnya semua ceria-ceria nih. Harus dong supaya energik kan. Energi, Yes. supaya imun kita juga terjaga. Betul sekali. Baik, Smart Listener, dapat kami sampaikan juga bahwa talkshow kita hari ini telah mematuhi protokol kesehatan. Betul. Dan kedua narasumber kami termasuk penyiar dan juga seluruh kru yang hadir di sini juga telah melakukan vaksin ya, dan telah menerima vaksin secara lengkap. Oke, baik, langsung saja. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa akan hadir gudang ya dari Bosch Indonesia di kota Makassar. Nah, sebelum kita ngomongin soal gudang baru nih, bisa dijelasin apa sih itu Bosch dan juga Bosch Power Tools? Silakan Pak Risa. Baik, makasih Mbak Priscilla. Jadi perlu saya jelaskan dulu di awal. Jadi Robert Bosch itu merupakan sebuah perusahaan yang berdiri di Jerman udah lama sebenarnya, dari tahun 1886 gitu. Tapi kemudian dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan layanan dan teknologi global terkemuka di dunia. Bosch sendiri masuk ke Indonesia itu pertama kali, sudah cukup lama juga sebenarnya, tahun 1919. Pertama kali masuk ke Indonesia gitu kan. Secara garis besar sebenarnya bisnis utama Bosch itu terbagi ke dalam 4 sektor utama. Jadi yang pertama itu adalah mobility solutions, kemudian kedua industrial technology, kemudian ketiga itu adalah energy dan building technology, dan yang terakhir itu adalah consumer goods division. Nah, consumer goods ini salah satu divisinya adalah power tools gitu ya. Dan power tools sendiri di Bosch sendiri bukan salah satu divisi yang menyediakan alat-alat pertukaran listrik, perkakas listrik atau power tools ya, yang menyediakan teknologi terdepan, kemudian juga berserta dengan aksesorisnya serta alat-alat perkakas lainnya seperti measuring tools, high pressure washer yang diciptakan sesuai untuk kebutuhan komersial dan industri gitu loh. Oke, nah ini juga kalau kita ngelihat mereknya Bosch emang banyak kita temukan ya di ada beberapa toko perkakas juga. Betul sekali. Saya sendiri juga sering menemukan ya, saya ngelihat oh ini ya Bosch ini ya. Akhirnya sekarang lebih mudah mungkin untuk distribusinya karena di Makassar nantinya akan ada gudangnya ya. Betul sekali, itu tujuan kami. Oke, baik. Nah ini agar lebih familiar lagi nih produk Bosch Power Tools itu misalnya apa aja sih? Ya, jadi sempat saya singgung sebelumnya tadi ya, jadi untuk di Power Tools sendiri secara segmen besar sebenarnya kita ada beberapa segmen. Pertama itu ya Power Tools sendiri atau peralatan ya, jadi
Ya kayak ini Mbak, kayak apa? Bor listrik seperti itu ya. Kemudian gerinda listrik itu power toolsnya. Kemudian segmen kedua itu tentunya adalah aksesorisnya, jadi alat pelengkapnya. Jadi kalau kita ngomongin bor, ya aksesorisnya adalah mata bor. Mata bor, iya. Ya, jadi kan, bukan mata pencaharian ya? bukan. Apalagi mata batin bukan juga. Mata batin gitu itu kan. juga bukan ya? Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah alat ukur digital. Nah ini kan kalau kita umumnya taunya apa ya, meteran gitu seperti. Meteran. Tapi ini iya, secara iya. digital gitu loh. Jadi kita tembak nanti langsung memberikan hasil yang lebih presisi misalnya. Nggak perlu repot-repot lagi ditarik ya. Nanti nggak perlu 2 orang. Iya, nggak perlu lagi. Mbak Priscilla tolong di ujung sana gitu kan, saya di ujung sini, nanti itu berapa angkanya, nggak usah seperti itu lagi gitu kan. Benar-benar. Betul, dan yang terakhir itu adalah high pressure washer ya, jadi alat cuci bertekanan tinggi gitu loh. Berarti banyak untuk usaha Ya, pencucian betul, mobil ya. Betul sekali, betul sekali. Wow, ini sekarang berarti jadi lebih mudah lagi nih untuk pengusaha-pengusaha kayaknya mau ngambil barang ya nggak perlu repot-repot. Berarti nanti kalau ongkirnya lebih murah ya. Seperti kurang lebih ya. Ini kalau udah ada gudang di Makassar berarti ongkirnya lebih murah lagi ya kan. Biasanya memang sebelumnya biasanya alurnya kalau barangnya dari mana sih? Ya. Sebelum ada gudang di Makassar? Jadi baiklah, jadi memang selain teknologi kan kita juga perlu juga ya apa istilah itu menjangkau pelanggan kita lebih baik lagi ya Mbak ya. Jadi saat ini memang apa namanya Bosch Indonesia tuh beroperasi di Indonesia tuh bisa dibilang kita tuh hadir hampir di seluruh kota. Gitu, artinya hampir di seluruh kota di Indonesia bisa menemukan produk-produk power tools dari Bosch gitu kan. Nah untuk mendukung apa penyebaran produk itu kita saat ini punya 3 gudang, itu 3 warehouse itu ada di Jakarta, Surabaya dan Medan. Dan yang keempat nih, yang kita akan buka besok itu adalah warehouse di Makassar. Gitu. Jadi memang tujuannya apa, supaya kita bisa memberikan apa layanan lebih cepat lagi untuk kebutuhan-kebutuhan di pasar akan power tools. Betul. Nah, tadi kita kan ngomongin dari sisi teknologi nih dan juga ragam produk dari Bosch yang dibawa. Lalu bagaimana dengan sebaran produk-produk Bosch Power Tools di Indonesia sendiri? Ya, tadi apa namanya, teknologi aja nggak cukup ya. Artinya produk yang baik saja tidak cukup, karena yang dibutuhkan lebih banyak, lebih jauh lagi adalah sebaran produknya gitu kan. Tadi kita sendiri sudah ada di ya hampir di seluruh kota di Indonesia. Ada gitu beberapa kan. kota di Indonesia. Betul gitu kan, dan itu ditunjang dengan apa namanya, dengan keberadaan warehouse kita untuk gerbang distribusi tadi di Jakarta, Medan, Surabaya, dan yang keempat nanti kita akan buka besok itu adalah di Makassar gitu kan. Dan apa namanya, selain itu juga, selain gudang juga kita juga sangat concern sekali ya dengan layanan Purna Jual. Jadi kita juga punya jaringan yang cukup lengkap juga untuk layanan after sales-nya. Oke. Berarti ada service centernya ya? Betul sekali. Betul. Emang selama ini sebelumnya kalau ada produk-produk dari Bosch yang mungkin rusak, itu sebelum ada gudang nantinya ini biasanya barangnya dikirim kemana tuh? Oke, jadi kalau untuk produk-produk yang memang bermasalah atau rusak gitu, memang kita sudah punya kebetulan tadi jaringan service center yang tersebar hampir di seluruh kota. Di Sulawesi sendiri juga ini kita punya sekitar 5 kota ya, tersebar di Pulau Sulawesi ini untuk memberikan pelayanan setelah penjualan. Untuk produk-produk power tools seperti itu. Jadi memang kalau di Sulawesi Selatan udah ada ya? Sudah ada. Service centernya udah ada? Sudah ada. Berarti aman deh pokoknya kalau kita mau beli produk dari Bosch ini aman banget ya. Biasanya kan kalau kita mau beli sesuatu, nanti kalau rusak di mana nih service centernya? Agak bingung. Ternyata udah ada di Sulawesi Selatan ini udah tersebar, ada beberapa tempat ya kan? Betul. Jadi itu memberikan kenyamanan dan keamanan juga untuk seluruh customer. Oke. Nah ini kan baru dibuka besok nih. Nah saya mau ucapkan selamat deh. Aduh, terima kasih. Selamat untuk pembukaannya besok yang nantinya mungkin smart listener juga kalau mau jalan-jalan boleh langsung ke gudangnya ya. Di mana sih ini gudangnya nantinya? Gudangnya itu nanti kita yang gudang keempat itu ada di Komplek Pergudangan PT Masaji Kargo Sentra Tama. Itu di Jalan Insinyur Sutami nomor 1. Nah Makassar. Ini baik, itu kan resminya besok. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa sih pilihannya Makassar gitu? Kenapa enggak kota lain gitu bukanya? Tadi mungkin juga udah disinggung di awal ya. Jadi kembali lagi kita lihat juga bahwa apa namanya,
Makassar dan terutama Indonesia Timur kan menjadi salah satu fokus dari pengembangan strategis dari pemerintah juga kan, di mana kita bisa lihat begitu pesatnya ya pengerjaan proyek-proyek infrastruktur ya di Sulawesi dan sekitarnya gitu kan. Jadi kita melihat bahwa kita perlu juga mendukung upaya ke sana gitu kan, dengan cara seperti apa? Dengan cara bahwa kita memang menyediakan memberikan akses lebih mudah sebenarnya untuk power tools yang memang lebih berkualitas ya. Seperti itu. Jadi ini banyak, kalau kita mau ngomongin soal proyek-proyek di Makassar juga cukup banyak ya. Ini diantaranya ada pengembangan pelabuhan Likupang. Betul. Ini Sulawesi Utara ya. Kemudian banyak banget juga mungkin untuk proyek-proyek yang nantinya BOS juga akan terlibat di dalamnya. Ini ada beberapa proyek juga. Ini ada pengembangan pelabuhan Teluk Palu Sulawesi Tengah dan juga pengembangan pelabuhan Internasional Bitung Sulawesi Utara. Nah, tentu saja untuk ketersediaannya ini produk-produk dari BOS ini sendiri ready stock nggak sih biasanya? Oh ya, ready stock. Biasanya nih kan ketersediaannya, ada permintaan nih, sorry minta maaf nih kita belum ada barang ini. Kalau di BOS sendiri gimana? Oke, mungkin coba jelasin dulu ya. Yang nambahkan Pak Riza tadi, kita punya 3 gudang selama ini, Jakarta, Medan, dan Surabaya. Nah, dengan adanya gudang di Makassar, yang kita harapkan saat ini kita akan buka sekitar 200 meter persegi secara space, Mbak Prisil. Nah, itu 2000 meter persegi itu bisa menampung, kalau kita ngomong toolsnya, itu alat-alat perkakas listriknya itu bisa sampai 5000 unit. Nah, kalau kita tambahkan dengan aksesorisnya, itu bahkan bisa bertambah jadi sekitar 50 sampai 60.000 aksesoris per piecesnya. Jadi bayangkan kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah karena ready stock, ya kita berharap dengan adanya gudang di dekat lokasi akan lebih mempercepat ketersediaan barang. Kalau tadinya masih inden dari Jakarta atau mungkin dari Surabaya, dengan adanya stok yang kita keep di Makassar ini, ya harusnya sih bisa lebih tersedia lebih cepat. Oke, berarti dari Makassar ini akan disebarkan ke seluruh Sulawesi. Betul ya, sekali. Seluruh Sulawesi. Jadi untuk daerah Sulawesi untuk stoknya aman lah ya. Ya biasanya kalau jualan online, Besti jangan khawatir stok kita aman. Untuk BOS sendiri. Nah kalau boleh tahu nih orderan pengambilan terbanyak di kota mana nih di Sulawesi? Ya sebenarnya sih cukup merata ya, dan sekali lagi keberadaan warehouse ini kan memang kita tujukan untuk mempermudah akses sebenarnya buat pelanggan-pelanggan kita untuk mendapatkan produk kita lebih baik lagi gitu. Jadi memang objektif awalnya itu adalah memang pembukaan warehouse Makassar ini bertujuan untuk memberikan akses lebih sebenarnya. Karena dengan adanya warehouse ini pengiriman itu kita bisa percepat hingga 2 kali lipat, Mbak. Oke, menghemat pengiriman 2 kali lipat. Berarti sebelum ada gudang, kendala-kendala apa sih sebenarnya yang paling krusial yang dihadapi waktu itu? Sebelum ada gudang ya di Makassar? Sebelum ada gudang ya. Sebelum ada gudang itu kan semua order datang lewat digital platform kita dari masing-masing customer kita di seluruh Sulawesi. Lalu kita serve dari Jakarta atau Surabaya. Nah, kalau bayangkan kalau kita lewat Surabaya kan berarti semua lewat laut semua gitu kan. Kendala-kendalanya mungkin bukan yang ada di internal BOS. Kalau di internal BOS kita punya standar yang sangat qualified, jadi kita akan kirim secepatnya sesuai dengan schedule. Tapi ketika mencakup berhubungan dengan apakah itu infrastruktur laut, tiba-tiba ada cuaca jelek, itu kan jadi akan sedikit menghambat pengirimannya. Tapi itu yang so far yang kita lihat. Tapi itu pun nggak terlalu major isu lah. So far sih kita bisa kirim. Oke, jadi berarti dengan adanya gudang di Makassar ini mungkin pada saat customer order ya. Tidak seperti kemarin lagi harus nunggu beberapa hari karena harus jalan. Mungkin kita tambahin Pak Riza ya. Jadi se-Sulawesi ini tuh kita kurang lebih saat ini sudah punya sekitar 35 dealer. Dealer itu adalah customer yang kita serve direct dari BOS. Nah, itu tersebar di seluruh provinsi lah. Dari yang Sulawesi Selatan di Makassar sampai ujung utara di Manado, lalu di Palu, di Bau-Bau, di Kendari segala macam itu lengkap. Cuma memang dari 35 itu hampir setengahnya itu datangnya di Makassar. Nah, mungkin bukan mungkin sih, kita harapkan dengan adanya Makassar ini justru pemerataan ke semua provinsi itu akan terjadi lebih cepat, lebih dekat jaraknya, lebih cepat pengirimannya, lebih sering dia mereka melakukan order. Berarti biayanya juga lebih murah ya dibandingkan harusnya kemarin? Iya, harusnya secara karena udah nggak jauh-jauh lagi ya. Secara jarak udah lebih dekat kan. Baik Smart Listener, kami akan segera kembali masih bersama dengan talk show BOS Indonesia. Jangan kemana-mana.
Oke, kembali lagi di Morning Drive, talk show kita masih bersama dengan Bos Indonesia dan masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Risa dan juga Pak Edi ya, yang udah jauh-jauh nih datang dari Jakarta menuju ke Makassar. Gimana kuliner di Makassar nih? Wah, seperti biasalah, Seperti selalu biasa. ngangenin kuliner Makassar ya. Apa yang menjadi favorit kalau ke Makassar? Tadi malam sih baru ini ya, Wah, baru Palu Basah udah Palu- pasti, Palu jangan sampai Basah ketinggalan. lah mungkin ya. Betul. Kalau Pak Edi sukanya apa nih? Makassar. salah konro itu kan Konro. udah. Semua serba kolesterol ya. Nggak Nah, apa-apa, itu. kan nggak setiap hari kan? Nggak salah. Nggak setiap hari di Makassar soalnya. Kayaknya ini adalah salah satu alasan kenapa Bosch ini memilih Makassar kali ya, karena Wih. kulinernya mungkin ya. Jadi Apa sih? pas Pak Riza datang langsung kuliner dulu kita Pak ya. Kuliner juga. Apa sih alasan terbesar sehingga memilih kota Makassar untuk menempatkan gudangnya di Makassar? Kenapa nggak menempatkan di kota lain, kan Sulawesi ini banyak ya? Kenapa pilihannya kemudian Makassar? Apa yang menjadi alasan utamanya Makassar? Ya, kita sekali lagi Makassar sebagai salah satu gate ya untuk Pulau Sulawesi udah pasti itu yang pertama, dan kedua juga kita juga melihat terkait tadi dengan rencana-rencana besar pemerintah ya sehubungan dengan percepatan pendorongan pembangunan di proyek-proyek strategisnya. Ya, kita lihat bahwa Makassar sangat cocok sekali sebenarnya gitu untuk kita menempatkan hub distribusi kita yang baru seperti itu. Jadi sekali lagi memang untuk kita memberikan akses yang lebih baik dan lebih mudah lagi untuk semua kebutuhan akan power tools sebenarnya. Itu yang menjadi alasan utama kita. Oke, nah itu dia alasannya pemilihan Makassar. Kemudian manfaat yang didapatkan masyarakat Makassar dan sekitarnya, terutama pelaku industri infrastruktur dengan diresmikannya gudang baru Bosch di Makassar ini apa aja? Oh ya, akan banyak sekali menurut saya manfaatnya. Tapi yang terutama karena kita dengan hadirnya warehouse Makassar itu bisa membuat jalur distribusi lebih efisien, itu saya rasa itu manfaatnya akan banyak sekali buat banyak pelaku industri ya gitu loh. Buat pelaku retail tentu saja itu dengan waktu tunggu yang lebih singkat gitu kan, sehingga juga itu bisa mempercepat juga perputaran bisnisnya gitu kan. Kemudian untuk pengguna-pengguna juga dengan demikian ketersediaan barangnya juga betul, ketersediaan barang juga menjadi lebih mudah lagi gitu kan. Kebutuhan power tools untuk segala macam pengerjaan pekerjaan proyek-proyeknya juga akan lebih cepat lagi sebenarnya seperti itu. Dan harapan kita juga sebenarnya gitu loh bahwa pada akhirnya tuh gudang baru ini memang bisa memberikan kontribusi lebih lagi ya buat Kota Makassar terutama dan region Sulawesi secara umumnya gitu loh. Kenapa? Karena tadi kita benar-benar memberikan kemudahan akses gitu kan buat pasar untuk mengakses produk-produk kita. Oke, ada yang tambahkan Pak Edi? Silakan. Tambahan mungkin ya, menambahkan Pak Riza, lead time-nya itu semakin singkat seberapa lama sih gitu kan. Kalau kita lihat yang Makassar yang dari dulu order di kotanya sendiri, Intracity itu kalau dulu order bisa sampai sekitar 4-5 hari baru sampai barangnya, ordernya. Hari ini dengan adanya gudang di Makassar, maka hari ini order 1-2 hari ke depan barang tersebut sudah tersedia di toko. Oke, nah Kalau berarti ini paling tinggi pun anggaplah paling jauh lah jarak ke Manado gitu ya. Dulu tuh bisa sampai 19-20 hari, dengan adanya hub ada gudang di Makassar itu bisa memangkas hampir setengahnya gitu lah. wow, berarti Jadi bisa ini perputarannya lebih untuk cepat lagi gitu kan. berarti ini untuk waktu distribusi produk ini bisa terpangkas sampai 50% Hampir 50%. ya. Ini dijelaskan tadi, ini waktu tunggunya kalau 21 hari menjadi Sekitar 9-11 hari lah. lebih banyak waktu ya. Betul. Lebih cepat perputarannya. Lebih cepat ya, lebih orang dulu nunggunya lebih lama, sekarang enggak. Betul, betul. Apalagi produknya lebih banyak kan tersedianya kan variannya di Makassar. Dan tentu saja hal ini akan menjadi daya tarik sendiri nih ya, bahwa kalau kita mesan produk ya ini dari Bosch ini nggak perlu deh nunggu waktu lama gitu. Ini Betul. akan menjadi daya tarik sendiri tentu Betul. saja untuk seluruh konsumen yang ada di kota Makassar. Nah, biasanya kalau kendala-kendala logistik yang dihadapi selama ini selain pelayaran, pengiriman melalui pelayaran laut, apa aja sih biasanya kendalanya? Kayak kendala logistik yang ada di Sulawesi khususnya ya. Itu sih seperti yang Mbak Prisi bilang tadi tidak terlalu banyak selain logistik isu, pelayaran dan segala macam gitu. Cuma yang mungkin kalau kami sih lebih berpikir kedepannya bagaimana dengan adanya di Makassar ini
justru akan memberikan lebih banyak benefit yang kita buat ke dealernya ini gitu. Jadi semua kendala yang saat ini terjadi di bagian logistik, di bagian ketersediaan barang itu akan tercover sendirinya dengan adanya gudang Makassar ini gitu. Oke. Jadi daerah mana aja nih jangkauannya nanti? Oke, seperti saya bilang tadi, jangkauannya akan mencakup seluruh Sulawesi. Seluruh Sulawesi. Bahkan sampai di pelosok nih bisa. Sekarang kalau kita punya di Makassar, kalau emang ada dealer atau customer kita di pelosok, kita akan serve langsung dari Makassar. Oke, ini kan ada beberapa proyek juga ini di Sulawesi, ini ada daerah-daerah pelosok ya. Saya juga sempat waktu itu ada pembangunan bendungan, itu kan pelosok banget tuh. Kalau untuk Bosch sendiri itu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok juga itu. Betul. Situ ada pelayanan, berarti pelayanan servisnya. Mungkin untuk ketersediaan produknya, karena kalau untuk service ya itu kita masih di selected cities. Oke. Gitu. Jadi nggak ada yang langsung mendatangi gitu ya? Nggak ada, belum. Nanti akan ke arah situ deh ya. Semakin dekat kan makin banyak yang tertarik, mungkin bisa langsung menghubungi kan. Benar. Nah kalau gitu ngelihat potensi di Makassar ini yang cukup besar, ini tentu saja kan harapannya dari Bosch sendiri ini akan semakin berkembang tentu saja untuk perluasan bisnisnya. Betul. Nah kalau ngelihat dari segi bisnis di Makassar yang cukup berkembang, bahkan di Sulawesi ini apa nih yang kemudian menjadi bayangan dari Bosch sendiri bahwa nanti setelah gudang kita akan mungkin ada hal-hal yang dilakukan lagi berikutnya mungkin? Oke, saya pikir sih harus pembukaan gudang Makassar itu jadi titik awal buat kita untuk memang mendorong pertumbuhan yang lebih agresif lagi ya untuk daerah Sulawesi terutama gitu loh. Jadi banyak rencana tentunya, dan kita juga berharap bahwa dengan pembukaan gudang ini bisa mendorong sebenarnya yang tadi saya sebutkan pertumbuhan bisnis juga di daerah Sulawesi gitu kan, dan secara umum juga bisa juga mendorong juga gairah bisnis juga di Sulawesi dan sekitarnya ya gitu. Jadi tentu saja nanti seiring dengan pertumbuhan itu ya kita banyak sekali ya kemungkinan bisa kita lakukan ke depannya seperti itu. Oke. Nah, kita ngomongin soal produk, tentu saja untuk keamanan dari seluruh customer biasanya ini akan ada garansi dan juga layanan purna jual. Kalau di Bosch Indonesia sendiri gimana? Ya, jadi betul sekali Mbak. Jadi untuk produk-produk kita itu memang kita berikan garansi gitu kan selama 1 tahun gitu kan. Dan untuk service center tadi yang saya sebutkan di awal, secara nasional kita sudah tersebar hampir di seluruh kota gitu kan. Untuk Sulawesi sendiri ini kita hadir saat ini ya baru di 5 kota memang gitu kan. Makassar, Manado, Pinrang, Gorontalo dan Kendari. Tapi yang tadi saya sebutkan, dengan adanya hub Makassar ini itu akan membuka sebenarnya kemungkinan lain gitu loh. Seiring dengan pertumbuhan bisnis gitu kan, bukan tidak mungkin bahwa network kita juga akan semakin lebih menjangkau lagi ya user-usernya gitu, karena kita percaya sekali bahwa itu menjadi salah satu faktor kesuksesan kita juga gitu. Oke. Nah ini kalau saya ngelihat juga ini ada apa sih target yang ingin diraih oleh Bosch Power Tools sendiri dengan dibukanya gudang baru di Makassar? Oke. Jadi secara umum kita melihat besar potensi dari market di Sulawesi dan Makassar tentunya gitu, itu sangat besar sekali. Tentu ya kita masih hidup dengan pandemi ya, jadi mungkin agak sulit juga untuk kita prediksi apa yang akan terjadi sih besok atau 2-3 bulan ke depan. Tapi apapun yang memang nanti kita akan hadapi, kita punya keyakinan tinggi bahwa pertumbuhan bisnis kita di Sulawesi itu harusnya akan menjadi 2 kali lipat lebih tinggi atau lebih agresif dibandingkan pertumbuhan di area-area lain di Indonesia. Seperti itu. Nah emang sih kalau kita ngomongin soal bisnis di masa pandemi cukup anjlok ya kemarin. Menantang sekali. Menantang sekali. Betul. Nah ini kalau kita ngomongin soal itu semuanya sih bisnis apapun ini. Nah ini tapi karena perekonomian dan juga seiring dengan banyak yang udah divaksin, kemudian kita pelan-pelan bangkit lagi. Betul, kita berharap sekali ya. Waktu itu kita pelan-pelan bangkit lagi, kemudian kita mulai menata lagi. Nah
Nah, Betul. akhirnya juga ini kan menjadi salah satu prestasi juga untuk Kota Makassar, kemudian dan juga hadirnya Bosch di Makassar ini, kayak di Makassar itu mau nyari apa sih ada ya, ini Bosch juga sudah ada, ini jadi apa, nilai nilai tersendiri juga untuk Kota Makassar. Boleh diceritain sedikit mungkin waktu masa-masa pandemi itu sendiri, Bosch sendiri, kemudian strategi apa yang dibuat ketika mulai meredup dan sekarang mulai bangkit lagi, apa yang kemudian strategi apa yang dilakukan Bosch dalam penjualan, marketing penjualannya? Oke, terima kasih. Jadi betul sekali ya, jadi pada saat pandemi ya mungkin hampir semua pelaku bisnis ya itu merasakan sekali dampaknya gitu kan, dan betul sekali kalau kita lihat saat ini kan juga memang sudah mulai ya pelan-pelan semua menata diri, menata kembali gitu kan, bersiap lagi untuk recovery gitu kan. Jadi itu juga sama persis apa yang kita lakukan juga, Bosch secara strategi juga kita juga mulai kembali juga menata lagi, menyiapkan juga untuk bisa memang mendukung sebenarnya kan upaya pemulihan ekonomi juga seperti itu. Jadi secara strategi ya memang kita akan berusaha untuk selalu mendukung gitu kan upaya-upaya pemulihan ekonomi secara makro juga gitu kan, melalui memang kita mendorong pertumbuhan bisnis di hampir di seluruh area di Indonesia seperti itu. Oke. Dan secara business operation juga kita terus mendorong penggunaan digitalisasi. Jadi kita mengencourage teman-teman customer kita untuk meningkatkan order melalui digital platform, dan kita pun akan memberikan feedback ke mereka dalam bentuk tracking di mana barang tersebut apakah sudah masih di gudang kami, apa sudah di perjalanan, sehingga bagi kami dan bagi customer itu akan memberikan benefit sekali khususnya di masa pandemi gitu loh. Ketika ketemu fisik sudah susah, maka digital platform menjadi option yang paling masuk akal. Wow, emang sekarang udah beralih semuanya ke digital platform ya. Oke, mungkin ada beberapa smart listener juga yang mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini, mungkin pelaku bisnis juga yang wah karena Bosch ini sekarang udah ada di gudangnya, udah ada di Makassar nih. Nah, saya kalau mau ngorder gimana nih? Boleh dijelasin kalau cara ngordernya? Kalau order, kebetulan kalau dari user atau sub dealer segala macam itu bisa langsung menghubungi dealer kami. Oke. Nah, karena dealer kami yang akan langsung order ke Bosch, kita akan siapkan barang ke mereka dan barang tersebut bisa langsung dibeli oleh user. Oke, nah itu dia. Jadi kalau mau ya mungkin ada yang Langsung pengen datang ke dealer langsung kami. datang. Betul. Langsung datang ke dealer aja ya. Jangan langsung ke gudang, nanti orang gudang bingung nih. Betul. Biasanya kan gitu ya. Masyarakat itu saya mau beli, contoh nih, saya mau beli bor nih, tapi saya mau langsung ke ini, kita ke gudang aja, siapa tahu harganya lebih murah. Jangan. Jangan. Kita sudah menunjuk ya dealer-dealer resmi kita ya di Kota Makassar. Jadi kalau mau ngorder ya langsung aja dulu ke dealer-dealer masing-masing yang udah ditunggu. Oke, baik, kami akan segera kembali di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Setelah kembali lagi bersama dengan Bosch Indonesia, masih bersama dengan dua narasumber kita, Pak Edi dan juga Pak Riza ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan di sesi terakhir perbincangan kita akan membacakan terlebih dahulu ada pertanyaan yang udah masuk di kanal YouTube kita nih. Pertanyaannya, selamat atas pembukaan dari Bila Makassar nih. Terima selamat atas kasih. pembukaan Terima kasih. warehouse Bosch di Makassar ya. Oh ya, mau nanya produk dari Bosch sendiri, apa perbedaan antara suku cadang dan aksesoris? Oke. Jadi perlu dijelaskan lagi. Jadi kalau suku cadang itu parts yang memang membangun toolsnya itu sendiri ya. Jadi entah itu carbon brush, entah itu ada motornya seperti itu. Tapi kalau aksesorisnya itu tadi saya sebutkan di awal itu adalah kayak alat pelengkapnya. Jadi kalau kita ambil contoh kayak bor itu toolsnya, aksesorisnya itu adalah mata bornya. Gitu. Tapi kalau suku cadang tadi misalnya kita punya tools bor tadi bermasalah misalnya gitu kan, atau gerinda kita bermasalah gitu dengan salah satu suku cadangnya. Suku cadang itu kita gantikan untuk memastikan bahwa kerja toolsnya atau kerja mesinnya itu tetap bekerja dengan baik seperti itu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaannya nih, kalau mau beli mixer, mixer dari Bosch ini, iya, ini bisa nggak beli di gudang? Aduh, ya. Beda kayaknya. Tapi terima kasih ya, berarti kan brand Bosch itu berarti cukup dikenal berarti ya di Kota Makassar berarti ya. Jadi betul sekali karena Bosch itu kita tuh besar sekali, jadi kita terdiri dari beberapa divisi yang tadi saya sebutkan di awal kan. Salah satu divisi adalah consumer goods. Nah di bawah consumer goods division tuh emang ada
dua divisi lagi yang cukup besar juga. Yang pertama itu adalah Power Tools, dan satu lagi itu adalah Home Appliances. Jadi mungkin yang smart listener tadi tanyakan soal mixer itu mungkin lebih ke untuk divisi yang Home Appliances seperti itu. Oke, ini agak beda ya. Betul, yang gudang kita buka besok itu adalah memang untuk produk-produk Power Tools seperti itu. Oke, jadi kalau mixer itu beda lagi divisinya. Jadi kalau mau nyari Betul. boleh tuh. Kalau misalkan mau tahu dari produk-produk dari Bosch sendiri, kita bisa nyari di mana nih? Ada, bisa di browse di internet juga akan Browsing internet Ya. langsung langsung di situ produknya banyak. Oke. Nah, ini karena kita sudah sampai di segmen terakhir, mungkin ada beberapa smart listener juga yang tidak sempat mengikuti perbincangan kita dari awal. Jadi Bosch ini sendiri nantinya akan buka gudang baru di daerah. Oke, jadi kami akan buka gudang baru efektif besok 1 April itu di Komplek Pergudangan PT Masaji Kargo Sentra Tama. Oke. Itu berlokasi di Jalan Insinyur Sutami nomor 1, Paibira, Taman Rea, Makassar. Oke. Nah, gudang kami itu relatif besar, space-nya sekitar 200 meter persegi. Saat ini kami baru mengutilisasi setengahnya sekitar 100 pallet position, tapi kedepannya seiring dengan agresivitas Bosch untuk mengcover seluruh area Sulawesi, kita berharap akan lebih besar menjadi 2 kali lipat dari kapasitas saat ini. Wow, dan tentu saja dengan hadirnya gudang di Makassar ini akan menghemat waktu ya, Betul. efisiensi 50%, Betul. lebih banyak kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada seluruh Customer dan user kita. ya, customer di Sulawesi, Betul ya, khususnya di sekali. Sulawesi. Karena biasanya pengiriman bisa nyampe Sampai berapa hari tuh? Pengiriman Dulu. terdekat itu Surabaya atau Jakarta Makassar 4 hari, sampai Manado sekitar 2 minggu 3 minggu, besok hanya sekitar 2 hari sampai 9-12 hari lah. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk Terima kasih. Karena biasanya tuh kalau customer tuh memesan, saya mau ya, aduh kenapa barangnya belum datang, aduh kenapa gini Betul, jadinya betul ini. sekali. Tapi dengan hadirnya gudang di Makassar ini untuk masalah itu akan terselesaikan dengan Betul. sangat baik sekali. Oke, baik, karena udah sesi terakhir nih Pak Risa dan juga Pak Edi, apa kemudian harapannya dengan adanya gudang di Makassar dan apa yang planning apa lagi akan dilakukan ke depannya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sekali lagi kita punya harapan besar sekali dengan pembukaan gudang Power Tools kita besok itu untuk memang bisa menyediakan akses lebih mudah buat pelanggan-pelanggan kita untuk mendapatkan produk-produk kita yang nanti pada akhirnya juga itu akan dirasakan juga manfaatnya oleh pelanggan-pelanggannya gitu kan, atau para pengguna-pengguna produk kita dengan mendapatkan produk lebih cepat gitu kan, dan juga diharapkan bisa meningkatkan efektivitas produktivitas pekerjaannya gitu loh, karena barangnya jadi lebih cepat dapat nih gitu kan, sehingga lebih cepat lagi bisa menyelesaikan proyek-proyeknya seperti itu. Kemudian yang tadi saya sebutkan juga bahwa kita juga melihat bahwa Makassar dan Sulawesi itu salah satu area yang sangat berpotensi sekali gitu kan, yang kita juga sama-sama ingin mendorong juga pertumbuhan juga bisnis dan ekonomi juga di area ini lebih agresif lagi ke depannya. Oke, baik, terima kasih. Itu dari Bapak Risa Ferdiansa selaku Country Business Director Bosch Power Tools Bosch Indonesia. Silakan kalau Pak Edi Nugroho sendiri. Cukup, karena bagi kami sama dengan Pak Riza, yang terpenting bagi kami adalah fokus ke customer dan user, ketersediaan barang, kecepatan pengiriman menjadi bagian yang sangat penting bagi kami. Oke, baik. Nah, itu dia Smart Listener. Jika Anda mungkin yang hari ini mendengarkan siaran kami bersama dengan Bosch Indonesia, informasi yang sudah disampaikan bahwa besok akan dibuka gudang baru di Kima, dan tentu saja untuk pengiriman dan penjualan sangat mudah sekali, bisa langsung menghubungi setiap dealer. Betul, Iya. yang ada di Makassar ya. Setiap dealer yang sudah tersebar di beberapa titik. Betul. Kalau masih bingung lagi langsung aja buka di internet. Ya. Ketik Bosch Indonesia bisa langsung tahu di situ segala informasi yang ada, dan di masa pandemi ini tidak susah-susah lagi kita harus datang, tapi kita bisa memesan secara daring ya. Ya. Itu dia. Terima kasih kepada Pak Risa dan juga Pak Edi. Sama-sama, terima kasih juga. Jauh-jauh loh dari Jakarta langsung ke studio Smart FM. Terima kasih sudah ini ya, memberi kesempatan buat kami juga untuk hadir di studio Smart kami FM. Juga, kami juga Terima mengucapkan kasih, banyak Makassar. terima kasih sudah hadir di studio Smart FM, sudah berbagi dengan seluruh masyarakat di Kota Makassar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini membawa manfaat untuk
untuk kita semua. Ya. Sehat selalu untuk Mas Risa dan juga Mas Terima Edi. kasih. Kita Yap. berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Dan smart listener, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Selamat pagi dan sukses untuk Anda. Selamat pagi semuanya.